Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ian Marsal dengan NIM 1G1246063. Saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari UTS sistem operasi. Nah, pertanyaan pertama itu ditanyakan perbedaan dari pointer dan program counter. Pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain atau objek. Pointer biasanya dipakai oleh programmer saat mereka menulis sebuah kode. Nah, untuk manajemen sebuah memori yang sangat baik, mereka itu biasanya seperti menyusun seperti misalnya array atau struktur data dinamis yang akan digunakan oleh programmer. Kemudian, apa sih itu program counter atau PC adalah sebuah register khusus di dalam CPU. Nah, tugas dari program counter ini adalah menyimpan alamat memori dari struktur atau instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, perbedaan dari keduanya itu adalah misalnya pointer. Nah, pointer itu tuh semacam alat yang dikendalikan oleh programmer di level software untuk mengelola data. Sedangkan program counter itu perangkat keras bawaan di level CPU hardware yang berfungsi untuk mengendalikan alur jalannya program secara otomatis. Nah, mungkin itu jawaban saya mengenai definisi dari pointer dan program pointer, serta penjelasannya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2 yaitu definisi heap dan stack. Nah, apa sih itu heap dan stack? Stack adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan pemanggilan fungsi. Nah, sifatnya ini berubah-ubah gitu atau kadang berurutan dengan prinsip LVO, let in first out. Alokasi dan pembersihannya terjadi secara otomatis oleh sistem saat sebuah fungsi dipanggil dan selesai dijalankan. Prosesnya sangat cepat, tapi ada kekurangannya yaitu ukurannya terbatas. Nah, sedangkan heap bagian memori yang digunakan untuk alokasi dinamis. Pada saat program sedang berjalan atau runtime, misalnya saat kita membuat objek baru atau sesuatu hal yang baru, nah ukurannya itu jauh lebih besar dari stack, tapi alokasi dan pembersihannya harus diatur secara manual oleh programmer atau oleh sistem garbage collector, sehingga proses aksesnya sedikit lebih lambat dibanding stack. Di soal nomor tiganya, kita lihat dulu. Oke, di sini kan kita disuruh menghitung rata-rata waktu menunggu, nah waktu rata-rata turunnya. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya saja. Nah, di sini kita sudah punya datanya. Pertama kita lihat bahwa di situ ada proses untuk prioritas P1, kemudian disusul P2, P3, P4 sampai P5. Kemudian disusul yang waktu data dan CP Bruce berbeda-beda dan prioritas yang berbeda. Kemudian kita coba lihat di bagian waktu datang atau CP Bruce di bagian kedua, kita akan menghitungnya untuk CP Bruce-nya. Kita akan lihat di sini karena P1 ini prioritas, otomatis kan dia pertama tuh. Nah, waktu datang itu 0 dan CP Bruce akan tetap 7. Nah, untuk yang ke berikut-berikutnya itu dilihat dari yang paling terkecil. Nah, kita lihat di apa sih yang paling terkecil di sini? Nah, prosesnya P5. Kenapa P5? Karena waktu datang kelima itu dengan CP Bruce-nya itu cuma 3. Nah, kenapa dia kedua? Karena posisi CP Bruce itu kan paling kecil ya. Otomatis kedua kan. Kemudian kita lanjut ke P2. Kenapa P2? Karena CP Bruce-nya itu adalah 4. Nah, makanya karena dia posisi Bruce-nya keempat, jadi dia masuknya ke prosesnya di sini, P2. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang paling kecil lagi berikutnya adalah P4. Kenapa P4 di sini? Karena CP terusnya itu adalah 5. Nah, di sini. Selanjutnya P3 ada yang terakhir karena dia ini yang terakhir terus yang paling besar gitu di antara tempatnya. Nah, masuklah di sini CP terusnya ke 6. Oke, kemudian kita akan mulai menghitung dari completion time-nya. Nah, untuk menghitung completion time ini, kita lihat di sini, CP Bruce-nya itu berapa gitu. Karena CP Bruce pertama atau prioritasnya itu yang pertama datang adalah 7, maka completion time-nya tetap adalah 7. Nah, untuk completion time yang ke berikut-berikutnya itu, kita lihatlah di sini. Nah, cara melihatnya itu dari mana hasil dari 10, 14, 15, dan 25? Kita lihat deh, di 7 tambah 3 itu adalah 10, 7 3 tambah 4 adalah 14, 7 3 tambah 4 tambah 5 adalah 19, dan total keseluruhannya di jumlah adalah 25.
Oke, kita sudah dapat ya dari completion time-nya. Sekarang kita menghitung dari turnaround time-nya atau THT. Nah, cara menghitungnya itu adalah dari completion time dikurangi dengan waktu datang. Nah, karena completion time-nya 7 dan waktu datangnya 0, maka hasil dari turnaround time-nya adalah 7. Sedangkan completion time-nya di sini 10 dan di waktu datangnya 6, maka dikurangilah hasilnya ada 4. Kemudian 14 dikurangi 2 hasilnya 12, kemudian hasil dari 14 ini adalah 19 dikurangi oleh 5, maka hasilnya 14, kemudian 25 dikurangi dengan 4 adalah 21. Nah, kemudian kita telah dapatkan hasil, totalnya adalah 58. Oke, sekarang kita lanjut perhitungan di waiting time atau WT. Untuk mencari tahu dari waiting time, kita akan mengurangi dari duration time atau THT dikurangi dengan burst-nya. Oke, kita akan kurangi ya. Dari waiting time-nya 7 dikurangi burst-nya 7, maka hasilnya adalah 0. Kemudian di 4 dikurangi dengan 3, maka hasilnya 1. Dan 12 dikurangi dengan 4, maka hasilnya 8. Dan 14 dikurangi 14 dikurangi dengan 5, maka hasilnya adalah 9. Dan kemudian kita lihat di sini 15 dari 21 dikurangi dengan 6 adalah 33. Oke, sorry, sorry, maaf, maaf, salah. Di sini, maaf, maaf, salah. Seharusnya percent time ini 21 ya, dikurangi dengan 6, hasilnya 15. Nah, maaf, maaf, salah. Di sini waiting time-nya ini hasil dari tiga-tiga ini dijumlahkan deh nih. Dari waiting time 0, 1, 6, 9, dan 15. Hasilnya 33. Oke, kemudian kita hitung deh WT-nya berapa kan. Nah, dari total keseluruhan itu waiting time dikurangi 33 dibagi dengan 5. Total seluruh data hasilnya adalah 6,6. Kemudian THT-nya dikurangi deh 58 dibagi 5 sama dengan 11,6. Oke, kita sudah memecahkan ya pertanyaan dari yang ketiga tadi ya, yang menghitung rata-rata waktu menunggu dan waktu rata-rata waktu. Sekarang kita masuk ke gambarkan gambar chartnya. Di sini kita sudah memiliki gambar chartnya ya. Nah, bisa dilihat di sini di prosesnya itu sudah terurut dari waktu datang, CPU Bruce, dan probabilitas. Karena di sini P1, maka dihitunglah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di 6 kan posisinya. Kemudian di selanjutnya yaitu proses P5, kita lihat di sini CPU Bruce-nya 3 nih. Nah, dilanjut dari ke bawahnya 7, 8, 9. Kemudian di proses P2-nya, kita lihat CPU Bruce-nya P2 berapa sih? Nah, 4. Nah, dilanjut di bawahnya 10, 11, 12, 13. Kemudian di P4, kita lihat berapa sih burst-nya P4? Nah, P4 itu burst-nya adalah 5, dilanjut di sini 14, 15, 16, 17, sampai 18. Kemudian yang terakhir yaitu P3 ya. P3 itu CPU Bruce-nya adalah, nah makanya sampai di 24. Oke, mungkin sekian dari penjelasan di nomor 3. Kemudian akan saya lanjutkan untuk penyelesaian jawaban atau pertanyaan di soal nomor 4. Nah, baik. Nah, baik, kita akan lanjut ke nomor 4. Soal di nomor 4 ini membahas bagaimana jika sebuah aplikasi yang besar dijalankan itu di komputer. Nah, di komputer ini memiliki dua RAM yang berbeda. Yang pertama itu memiliki 8 GB RAM, terus yang kedua memiliki 5 GB RAM untuk berjalan. Nah, pertanyaannya yang di A, bagaimana pegging dan segmentation ini mengelola memori untuk aplikasi tersebut? Nah, baik, kita akan menjawab yang pertanyaan nomor A dulu ya. Nah, untuk cara kerjanya itu terbagi menjadi dua. Pertama, pegging dan segmentation. Nah, untuk pegging sendiri, itu aplikasi 5 GB-nya akan dipotong-potong menjadi blok-blok kecil dengan ukuran tetap atau PEX. Nah, sedangkan 8 GB RAM-nya itu juga akan dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama atau frames. Sistem akan memasukkan PEX ke aplikasi frames RAM yang kosong secara acak. Tidak harus berurutan, asalkan
asalkan totalnya muat dan bisa dialokasikan dengan baik. Sedangkan segmentation, aplikasi 5 giganya akan dibagi-bagi berdasarkan fungsi-fungsi logisnya. Misalnya, dipisah antara segmen kode program dengan segmen data dan segmen memori, stack tetap di setiap segmen ini mempunyai ukuran-ukuran yang beda-beda dan akan dicarikan ruang kosong di RAM yang pas sehingga alokasi RAM yang digunakan itu akan lebih praktis dan lebih mudah. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari pegging yaitu menghindari fragmentasi eksternal, tidak ada ruang kosong yang besar, sehingga yang terbuang itu sangat terjangkau. Tetapi dia memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya bisa terjadi fragmentasi internal. Ada sisa memori sedikit di dalam frame yang mubazir atau yang terbuang sia-sia. Nah, segmentation ini kelebihannya itu sangat logis dan memudahkan programmer. Karena apa? Karena dibagi sesuai fungsi programnya. Kekurangannya, rentan terjadi fragmentasi eksternal, memori jadi bolong-bolong kadang atau kadang beberapa itu sering terbuang sia-sia saja. Nah, sebagai pemilihan metodenya itu harus disesuaikan sih sebenarnya maksudnya kayak kebutuhannya kita itu harus sesuai apa sih yang kita menggunakan. Nah, di sini jika saya sebagai seorang perancang sistem operasi, saya mungkin akan memilih sebuah pendekatan kombinasi yaitu pack segmentation atau minimal menggunakan pegging. Kenapa saya menggunakan itu? Karena menjalankan aplikasi besar berukuran 5 giga sangat berisiko membuat RAM sangat tidak baik atau mungkin ada kekurangan atau bahkan kelebihan. Nah, menggunakan segmentation murni dengan pegging, alokasi ruangan di RAM fisik akan jauh lebih rapi dan sistem operasi atau OS bisa lebih mudah menukar data swap ke memori sekunder jika RAM mulai penuh, sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan ketika menjalankan sebuah struktur aplikasi atau komputer lagi menjalankan sebuah sistem yang berat. Baik, di sini kita akan langsung melanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 5. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk nomor 5, kita disuruh membuat sebuah folder dengan NIM. Nah, setelah pembuatan folder akan diisi sebuah file teks. Di dalam file teks tersebut, kita akan mengisikan sebuah kata-kata di dalamnya. Kemudian diubah kembali di folder yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Oke, kita langsung ke implementasinya. Kita masuk ke CMD dulu. Oke, setelah itu kita langsung membuat sebuah folder. Nah, tadi kan disuruh buat pakai NIM, kita akan buat menggunakan NIM. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke direktorinya untuk melihat apakah NIM sudah ada foldernya. Oke, di sini sudah ada ya. Kemudian kita clear di sini. Setelah itu kita masuk ke folder. Oke, setelah masuk di dalam foldernya, kita kan tadi disuruh buat sebuah file teks. Setelah buat file teks, kita isikan sebuah kata-kata. Nah, kita langsung membuat saja di sini. Misalnya, selamat malam ya, Tuan. Nah, kemudian kita arahkan pembuatannya di file .txt. Oke. Nah, kita sudah membuatnya. Cek coba apakah sudah ada di file .txt kata-katanya. Nah, kita pakai type untuk melihat apakah ada nggak sih itu yang kita buat. Nah, ini udah ada ya, udah tampil. Setelah itu kan tadi di soalnya kan disuruh buat untuk mengubah kembali kan yang sudah ada. Oke, kita ubah ya. Pertama kita echo di sini, terus kita buat selamat bersenang, kita ubah selamat bersenang-senang yang senang-senang. Nah, terus kita di filenya tadi kita masukkan untuk pengulangannya. Oke, oke kita akan melihat apakah sudah berubah kata-katanya. Kita coba ya. Kita langsung pakai type. Nah, kemudian kita klik nama file. Nah, hasilnya berubah ya. Nah, mungkin itu penjelasan atau implementasinya secara langsung gimana dari pengerjaannya ketika pembuatan folder sampai akhirnya bisa mengubah kata-katanya di file teks pertama.
Itulah hasil dari pengerjaan OT saya. Bila ada kata atau salah keliru dalam perbuatan ketika saya buat ini video, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Untuk yang hari ini saya mengucapkan nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.